Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Regita Cahyani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi IndiSlide source code dari cara install, penggunaannya, dan entry katalog KACR2 dan RDA. Video ini dibuat dengan harapan bisa memberikan pemahaman dasar mengenai sistem otomasi perpustakaan menggunakan IndiSlide. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke IndiSlide. Kita ketikkan di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IndiSlide dari Perpustakaan Nasional RI. Nah, kita klik ini. Nah, di sini kita sudah masuk di laman IndiSlide-nya. Lalu kita masuk ke installer, yaitu platform PHP open source. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita sudah masuk dari halaman installer tadi. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat ada paket instalasi IndiSlide yang versi 3.2, yaitu yang portable. Nah, di sini sudah ada untuk mendownloadnya, yaitu dibutuhkan 470 MB, namun kita akan mendownload yang versi source code. Nah, di sini ada paket source code IndiSlide. Nah, di bawah kita akan mendownload yang IndiSlide source code yang 367 MB. Di bawah ini ada database kosong IndiSlide, yang dimana ini akan digunakan saat kita membuat database di phpMyAdmin, dan nantinya database kosong ini akan diimport. Jadi kita butuh database kosong ini, lalu kita akan mendownloadnya. Sudah di-download ya. Karena saya di sini sudah mendownload, maka saya akan matikan lagi agar tidak terdownload dua kali. Nah, sama dengan database kosong IndiSlide ini, kalian tinggal mendownloadnya atau menginstalnya. Karena saya sudah menginstalnya, maka nanti akan ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita mendownload tadi, selanjutnya ada satu aplikasi yang perlu kita install, yaitu untuk membantu kita melakukan instalasi IndiSlide, yaitu namanya Notepad++. Gunanya yaitu untuk sebuah aplikasi text editor. Jadi nantinya ada file-file konfigurasi dari IndiSlide, lalu kita ketik ulang di pengaturannya, jadi biar tampilannya itu nyaman dan mudah melakukan pengeditan. Jadi butuh aplikasi tambahan Notepad++ tersebut. Lalu kita cari di Google. Nah, di sini kita ketikkan Notepad++. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah ada download Notepad++. Lalu kita ketikkan ini. Nah, di sini kita langsung saja memilih download Notepad++ yang versi 8.8.2. Kita klik ini. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang installer saja. Kita klik installer ini.
Nah, kalau kita sudah mendownload dari Notepad++ ini, selanjutnya yaitu ada aplikasi exam. Nah, kita cari di sini exam terbaru. Nah, exam. Nah, kita enter. Sebelumnya exam di sini agak berbeda karena ini slide ini akan menerima dengan ini exam PP versi yang 5.6.19. Dia tidak akan bisa menerima atau mensupport exam yang terbaru. Nah, makanya kita harus mendownload atau menginstal dari SMPP versi 5.6.19. Nah, kita masuk ke exam. Nah, di sini sudah versi yang terbaru ya. Nah, lalu kita mau mencari versi tadi yang 5.6.19. Nah, kita lalu masuk ke more download. Nah, di sini kita memilih yang SMPP Windows. Nah, kita klik ini. Lalu kita cari exam yang 5.6.19. Masih jauh karena memang sudah banyak versi terbarunya. 5.6.15. Nah, ini 5.6.19. Nah, lalu kita download yang ini. Kita klik ini. Nah, karena di sini saya sudah mendownload yaitu dari exam di 5.6 dan 19. Nah, lalu setelah kita mendownload semua, agar lebih gampang, kita akan menyatukan dari file-file yang telah kita download tadi. Nah, di sini saya sudah menyatukan, tetapi yang belum yaitu exam. Mari kita satukan lagi. Nah, ini exam 5.6.19. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini fungsinya agar kita mudah nantinya untuk menggunakan aplikasi InDeslide. Nah, yang dibutuhkan di sini yaitu untuk menginstal InDeslide source code exam. Yaitu yang pertama ada InDeslide source code, lalu ada database kosong dan Notepad++, lalu ini exam 5.6.19. Nah, kita coba lihat di exam ini, di C ada terdapat exam ini. Agar nantinya dia tidak tertimpa oleh exam yang baru, maka file yang exam ini kita rename atau ganti namanya agar benar-benar tidak tertimpa nantinya. Nah, lalu kita masuk lagi ke exam. Nah, lalu kita coba install exam ini. Kita yes.
Kita tunggu. Kita okekan saja. Next. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita hilangkan saja centangnya. Nah, kita pilih yang ini saja. Lalu kita next. Kita next. Nah, lalu kita next. Kita tunggu.
Nah, sudah selesai. Di sini kita contour panel kita biarkan saja atau centang. Habis itu kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul jendela exam. Lalu kita start saja. Aperture tester MySQL. Nah, lalu kita minimize saja. Lanjut, kita akan mengekstrak index slide yang source code ini. Nah, lalu kita akan mengekstrak index slide yang source code. Di sini kita klik kanan, show more option. Nah, kita di sini mau mengekstrak yaitu extract file. Kita ekstrak. Nah, di sini kita akan mengekstraknya di C. Kita klik plus ini. Nah, kita cari exam. Nah, di sini kan ada 2 karena exam tadi memang ada yang di rename. Lalu kita pilih yang exam yang baru kita download tadi. Kita masuk di sini. Kita cari htdocs ini. Kita klik htdocs. Oke. Kita tunggu. Nah, karena di sini nantinya ekstraknya terlalu lama, jadi saya akan memotongnya atau mempercepat video tersebut. Nah, setelah diekstrak lalu kita lihat di C. Nah, di sini kita pilih yang exam yang ini ya. Kita lihat di sini. Kita cari htdocs ini. Nah, di sini ada index slide 3. Nah, kita rubah saja. Kita rename. 3-nya dihapus. Nah, ini nantinya agar kita lebih mudah untuk mengetik ini slide. Nah, selanjutnya kita akan membuat database. Kita masuk dulu ke Google. Nah, lalu di sini kita masuk ke localhost. Kita ketikkan localhost. Kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, lalu di sini kita masuk ke basis data.
Nah, lalu di sini kita tulis in this slide. Lalu kita buat atau create. Lalu kita butuh import database kosong tadi ke database ini slide ini. Nah, kita klik import. Nah, pilih file di sini, cost file ini. Nah, kan tadi kita mendownload IndiSlide yang source code dan ada juga database kosong. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke file ini atau di database IndiSlide ini. Nah, filenya itu yang ini. Nah, ini database kosong ini slide. Lalu ini nanti file itu akan diimpor ke ini database ini slide. Nah, lalu kita ini masuk ke file. Database ini tidak perlu untuk dipindahkan, langsung saja kita ekstrak. Nah, file ini, database kosong ini kita ekstrak saja di folder ini. Mari kita ekstrak. Nah, kita ekstrak dulu show more option. Nah, di sini kita langsung saja ke extract here. Nah, maka di sini akan muncul ini slide versi 3. Nah, ini di sini hasil import tadi, yaitu ini slide versi 3. Ini berbentuk teks SQL. Lalu ini file ini akan kita impor ke sini. Kita klik ini. Tadi kita sudah mengekstraknya. Nah, ini kita pilih ini, kita open. Nah, di sini langsung ada ini slide versi 3. Lalu baru kita kirim. Nah, ini sudah berarti kalau kayak gini ini berhasil ya. Nah, di sini sudah cek video. Tolong dipastikan lagi ya apakah ini akan berhasil atau tidak. Maka ditunggu dulu sampai ada muncul ini. Lalu setelah ini kita perlu mengedit file yang terdapat di htdocs atau ini slide htdocs. Kita cari. Lalu kita klik exam, kita cari htdoc. Nah, lalu masuk ke ini slide, kita cari common. Nah, ini kita klik, lalu pilih config. Nah, kita pilih main local PHP ini. Aplikasi PHP ini bisa dibuka dengan Notepad++ yang telah kita download tadi. Lalu kita install dulu aplikasi Notepad++ nya, termasuk di file yang kita gabungin tadi.
Nah, di sini mari kita install, kita yes, oke, next, I agree, next is, kita install. Nah, di sini hilangkan checklistnya karena kita tidak menjalankan, lalu finish. Nah, lalu setelah itu di main lokal ini kita perlu men-setting sedikit di Notepad++ tersebut. Nah, lalu kita klik kanan. Nah, di sini kalau kita sudah berhasil untuk menginstalasi Notepad++, maka di sini akan muncul Edit with Notepad++. Nah, pastikan Edit with Notepad++ ini muncul ya. Nah, muncul. Nah, ini tampilan dari Notepad++ tadi. Bedanya dengan Notepad biasa, dia bisa membaca struktur dari PHP. Nah, yang perlu kita edit di sini yaitu di bagian database name sama dengan IndiSlide. Nah, tadi yang kita bikin di situ hanya IndiSlide tanpa ada versi 3. Nah, kita di sini hilangkan saja. Lalu kita ganti di port ini karena bawaan dari MySQL itu 3306. Makanya kita harus ganti ini 3309 itu dengan 3306. Jadi kita ganti. Nah, lalu kita save. Nah, di sini kan ada 2 shift, jangan salah, yaitu kita pilih yang shift saja. Kita klik shift. Nah, setelah kita save tadi, maka perubahan yang telah kita rubah tadi akan tersimpan. Nah, lalu kita close aja. Nah, lalu kita buka tab baru. Kita ketikkan localhost garis miring IndiSlide, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul ini tanpa adanya error, maka instalasi IndiSlide 3.2 ini telah berhasil. Lalu kita coba masuk ke back office atau adminnya. Lalu kita isi username-nya IndiSlide, passwordnya IndiSlide sama dengan. Kita coba sign in. Sudah berhasil masuk, langsung kita sign in. Nah, ini adalah hasil dari instalasi IndiSlide menggunakan paket source code dan menggunakan exam. Sekian tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
entry katalog, yaitu menggunakan sistem HACR2. Nah, di sini sudah ada laman dari ini slide. Kita klik katalog. Nah, di sini kita pilih entry katalog. Nah, di sini langsung kita isi. Di sini ada jenis bahan. Kita isi dengan monogras saja. Nah, di sini kita isi judul utamanya, yaitu manajemen Nah, di sini hanya huruf depannya saja yang huruf kapital atau judul utamanya seperti manajemen. Lalu anak judul kita isi. Kalau ada dari buku kita anak judul, maka kita tulis di sini atau kita ketik di sini. Teori Nah, di sini anak judul diketik dengan huruf kecil saja. Lanjut kita ke penanggung jawab. Penanggung jawab yaitu Sutarno MS. Lanjut di tajuk pengarang utama, yaitu di sini nama orang kita masukkan Sutarno MS. Jika ada tajuk pengarang tambahannya, di sini kita tulis atau kita mau menambahkan, tinggal klik ini, nanti akan muncul seperti ini. Lanjut kita ke tempat terbit, yaitu Jakarta. Penerbit di sini Raja Wali Press. Tahun terbit 2020. Lanjut di sini ada jumlah halaman. Kita tulis dengan halamannya akar Romawi. Halaman. Ketik. Masuk. Ini diisi jika ada ilustrasi. Jika tidak ada, tidak usah ditulis. Isi dimensi 23 cm. Di sini jika ada bahan sertaan, yaitu berbentuk CD, atlas, peta, dan yang lainnya. Edisi di sini cetakan kedua. Lanjut kita subjeknya kita isi ini topikal. Jika ada subjek tambahannya, kita tambah di sini. Kita ganti dengan topikal. Masuk kita di sini kelasnya 025.
1.1. Nah, no panggil ini langsung otomatis dari nomor kelas ISBN Lanjut, catatan ini jika ada itu bisa abstrak ini dari perpustakaan atau kita bisa mencari di catatan dari internet. Lanjut, kita dari bahasa, kita pilih Indonesia. Ini betul, bukan fiksi. Lanjut, kelompok sasarannya kita bikin umum. Ini bisa sesuai dengan buku ya, dana dia untuk prasekolah dan yang lainnya. Ini tergantung ya dari lokasi instansi atau lembaga. Nah, lalu kita klik tampil di OPEC, lalu simpan. Kita tunggu. Nah, kalau sudah begini berarti berhasil. Nah, lalu kita langsung buat eksemplar, klik koleksi. Nah, di sini langsung tambah eksemplar. Nah, di sini kita tulis jumlah eksemplarnya hanya 1, nomor induk, tulis nomor barcode, bisa ditulis sama, kita tulis sama saja. Tanggal pengadaan ini sesuai dari lembaga atau instansi, boleh ditanyakan, kita pilih hari ini saja. Jenis sumber, pembelian, nama sumbernya, kalau ini kita tentukan, kita tambah, tentukan. Kita tulis lanjut di sini kita ke cover. Nah, di sini kita perlu mengunggah file foto dari cover buku yang kita sudah tulis tadi. Kita pilih Nah, setelah kita pilih tadi file yang mau kita unggah, lalu di sini kita unggah. Nah, sudah muncul. Nah, langsung ke konten digital. Nah, di sini kita juga bisa membuat filenya, tapi jika konten digital ini dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita ke katalog lagi. Nah, jika ingin mencetak label, nah kita langsung ke koleksi. Nah, kita pilih ini.
Langsung kita pilih tampilan di OPEC ini. Nah, di sini pilih cetak label. Nah, di sini sudah pilih katalog, pilih kertasnya, pilih ukuran kertas. Kita pilih kertas A4. Pilih modelnya. Boleh yang model A42 ini. Pilih format dokumen. Nah, ini pertama dokumen format yaitu dari PDF nantinya. Lalu kita sini. Ini membutuhkan data internet ya. Jika tidak, maka label ini tidak akan bisa dicetak. Lalu kita proses. Nah, sudah. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Biasanya ini label ini akan ditaruh di cover belakang di sudut sisi buku. Nah, di sini ada nomor panggil. Nah, lalu di sini setelah kita masukkan semuanya, lalu kita akan ngecek di OPEC. Kita kembali di laman ini slide. Langsung kita pilih ke OPEC. Nah, di sini sudah ada koleksi terbaru yang kita input tadi. Kita klik. Nah, sudah. Apa yang kita masukkan, data katalog tadi sudah ada di sini. Sekian tutorial entry katalog menggunakan sistem HACR2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.